Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Trahimita dari Polbangtan Malang NIM 0401919283 bersama teman saya Agregia Alia Husnia NIM 0401919255 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul tesis Realitas Petani dan Organisasi Petani di Media Massa Hegemoni Negara dalam Wacana Media oleh Hendra Harahap, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Selanjutnya, mari kita memasuki materi. Di sini saya akan mempresentasikan slide yang pertama, yaitu alasan yang mendorong peneliti mengangkat tema realitas petani dan organisasi petani di media massa, hegemoni negara dalam wacana media. Yang pertama, yaitu adanya empati pada petani sebagai mayoritas yang mengalami berbagai tekanan dari negara dan elemen korporitasnya. Yang kedua, yaitu keinginan peneliti untuk merefleksikan pola dan strategi organisasi petani dan NGO atau Non-Government Organization. Yang ketiga, yaitu bersifat akademis, yaitu untuk menggali serta mempraktekkan pendekatan hegemoni dari Antonio Gramsci dalam melihat wacana tentang petani di media massa. Pada slide 2 ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan hegemoni Gramsci, di mana dalam teori hegemoni Gramsci tersebut mengandung tema ganda seperti domination, coercion atau dominio versus intellectual and moral leadership atau direction. Bagi Gramsci, posisi hegemoni kelas penguasa memang kuat, akan tetapi bukan berarti kelas subordinat bersifat pasif. Hal itu berarti dapat kita lihat bahwasanya hegemoni tidak datang dengan sendirinya, dan karena itu selalu direkayasa ulang, dimodifikasi, dan juga dinegosiasi. Hegemoni juga berhubungan dengan kehidupan publik yang disebut dengan Gramsci adalah masyarakat sipil atau civil society yang relatif independen dari kontrol intervensi negara. Pada slide 3 ini saya akan menjelaskan tentang media massa dan hegemoni yang ditinjau dari Condit dalam Journal of Communication pada tahun 1998 yang mengategorikan dua kecenderungan dalam analisis teori hegemoni Gramsci. Yang pertama, yaitu kecenderungan yang melihat hegemoni sebagai adanya kekuatan tunggal yang mengontrol entitas kehidupan. Bagi Condit, pemahaman hegemoni seperti ini lebih mengarah kepada Marxisme klasik daripada teori hegemoni Gramsci sendiri. Yang kedua, yaitu pemahaman yang lebih humanistik seperti yang dilakukan oleh Gitin pada tahun 1980 ketika menganalisis liputan media terhadap aksi SDS atau Student for Democracy Society di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Dan dapat disimpulkan dari dua kecenderungan dalam analisis teori hegemoni Gramsci ini adalah suatu definisi tentang jangkauan terhadap massa yang luas, maka pers dapat dikatakan menjadi salah satu primadona atau institusi dominan yang harus direbut dikuasai berbagai kelompok sosial. Pada slide 4 ini, saya akan menjelaskan tentang relevansi hegemoni di Indonesia, hubungan negara, pers, dan petani. Setelah reformasi, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers sejak tahun 1998 merupakan hal yang populer. Petani, organisasi petani, dan pers merupakan dua unsur dalam masyarakat di Indonesia yang sejak Orde Baru sama-sama mengalami tekanan dan persuasi atau hegemoni dari negara. Pers Indonesia adalah pers yang sejak 32 tahun lalu melekat kuat. Ciri-cirinya yaitu pembangunanisme yang diinternalisasikan negara ke dalam dirinya.
slide kelima ini ditunjukkan aksi unjuk rasa petani di media massa. Yang pertama yaitu aksi SPSU di kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan. Yang kedua, pendirian organisasi dan kongres petani di media. Yang ketiga yaitu sengketa tanah di media massa atau kasus Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia atau BPRPI. Aksi SPSU di kantor Gubernur Sumatera Utara di media terdapat dua peristiwa, yaitu yang pertama, aksi SPSU di kantor Gubernur Sumatera Utara di media, dan yang kedua, aksi petani dan organisasi petani pada Hari Petani 24 September 1998 di Medan dan Jakarta. Pertama, aksi SPSU di kantor Gubernur Sumatera Utara di media. Pada tanggal 26 Juni 1998, sebulan lebih setelah runtuhnya kekuasaan Soeharto dan naiknya Habibie menjadi Presiden RI yang ketiga dalam kurun waktu 53 tahun, saat itu iklim kebebasan berorganisasi mulai terbuka pada tanggal tersebut di Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Serikat Petani Sumatera Utara mengadakan aksi unjuk rasa untuk mendeklarasikan pernyataan perjuangan terbuka SPSU. Unjuk rasa dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara, Rizal Nurdin, dari pukul 7 sampai dengan setengah 11 waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa ini melibatkan 355 orang petani yang berasal dari 24 desa di 4 kabupaten di Sumatera Utara, yaitu Tapanuli Selatan, Asahan, Labuhan Batu, dan Langkat. Peserta unjuk rasa yang dipimpin oleh Ketua Umumnya Muhammad Yunus Nasution dan Sekretaris Umum Muhammad Haris Putra bertemu dan berdialog langsung dengan Gubernur Sumatera Utara Rizal Nazarudin. SPSU dalam aksi tersebut menyampaikan memorandum pernyataan perjuangan terbuka berisikan evaluasi dan kritik terhadap proses pembangunan yang terjadi selama ini, khususnya bagi kepentingan petani. Tema yang diangkat dalam memorandum ini lebih merujuk pada pembangunan untuk petani, untuk masyarakat Indonesia, bukan manusia, masyarakat untuk dan demi pembangunan yang dapat dirinci. 2. Aksi petani dan organisasi petani pada Hari Petani 24 September 1998 di Medan dan Jakarta. Telah lebih 30 tahun sejak 1965, persepsi umum yang terbentuk di masyarakat Indonesia tentang bulan September adalah trauma. Partai Komunis Indonesia atau PKI. Warna bahaya laten PKI ini terutama pada 10-15 tahun terakhir, kekuasaan Orde Baru begitu kuat dipropagandakan melalui media. Umpamanya melalui film pemberontakan G30 SPKI di seluruh stasiun TV setiap tanggal 30 September. Selain itu, persepsi umum yang terbentuk dari wahana bahaya laten komunis ini adalah kebebasan petani berorganisasi. Artinya, organisasi petani, terutama di luar bentukan penguasa Orde Baru, dianggap identik serta mempunyai sikap, visi, dan misi yang sama dengan Barisan Tani Indonesia atau Underbau PKI. Dan kebetulan atau tidak, Hari Petani ternyata juga jatuh pada tanggal 24 di bulan yang sama. Padahal, sebagai catatan, minimal mengurangi trauma itu dapat disebut bahwa dalam catatan sejarah Indonesia, petani di Indonesia di masa Soekarno berkuasa, warna komunis tidak hanya satu-satunya. Pendirian organisasi dan kongres petani di media ada dua. Yang pertama, Deklarasi Federasi Serikat Petani Indonesia atau FSPI, dan yang kedua, Kongres Federasi Serikat Petani di Media Massa. Pertama, Deklarasi Federasi Serikat Petani Indonesia atau FSPI. FSPI berdiri pada tanggal 8 Juli 1998 di Desa Dolok, Maraja, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara oleh SPSU, BPRPI, Utusan Petani Aceh, Sumatera Selatan, PTIL Lampung, Jambi, Petani Bengkulu, Sumatera Barat, dan Riau. Kontak pertama dengan media terjadi pada saat konferensi pers tentang deklarasi FSPI di tanggal 11 Juli 1998 di Medan. Media yang diundang dalam konferensi pers tersebut adalah surat kabar tabloid terbitan Medan seperti Waspada,
Mimbar Umum, Analisa, SBI, Bukit Barisan, Medan Post, Garuda, Demi Masa, Bintang Sport Film. Selain itu, juga perwakilan surat kabar dan majalah Jakarta yang ada di Medan seperti Kompas, Republika, Media Indonesia, Suara Pembaruan, Majalah Forum, dan Gatra. Deklarasi FSPI ini masuk dalam berita di harian Waspada, Sinar Indonesia Baru, Mimbar Umum, Analisa, Medan Post, Republika, dan Media Indonesia. Lebih lanjut, untuk surat kabar lokal, penyajian berita tentang deklarasi FSPI di atas cukup lengkap. Sementara untuk media terbitan Jakarta, yakni pembentukan partai baru atau Partai Pembaruan Indonesia, isi berita ini juga hanya satu paragraf dan ditempatkan pada bagian akhir berita. Sedikitnya, terdapat 2 topik yang ditonjolkan ke-7 surat kabar di atas dalam menyajikan berita tentang deklarasi FSPI ini. Pertama, tentang institusi yaitu FSPI seperti lazimnya pemberitaan pers terdapat promosi produk atau lembaga. Pemilihan dan penonjolan topik institusi atau FSPI ini berkaitan dengan topik kedua yang ingin dibangun oleh media, yaitu tentang sosok dan image. Yang kedua yaitu Kongres Federasi Serikat Petani di media massa. Kongres 1 Federasi Serikat Petani Indonesia atau FSPI berlangsung di Medan tanggal 22 sampai 25 Februari diikuti oleh 11 organisasi petani dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ke-11 organisasi petani anggota FSPI itu adalah Persatuan Masyarakat Tani Aceh atau Permata, Serikat Petani Sumatera Utara atau SPSU, Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia atau BPRPI, Serikat Petani Sumatera Barat atau SBSB, Persatuan Tani Jambi atau Pertajam, Serikat Tani Bengkulu atau STHB, Serikat Petani Lampung atau SPL, Serikat Petani Sumatera Selatan atau SPSR, Serikat Petani Jawa Barat atau SPJB, Himpunan Petani Mandiri atau HPM, Jawa Tengah, dan Serikat Petani Jawa Timur atau SPJT. Kongres 1 berhasil menyelesaikan rumusan ADART FSPI, pandangan dan sikap FSPI terhadap pembaruan agraria dan kondisi politik Indonesia saat itu, program kerja FSPI tahun 1999 sampai 2002, serta pemilihan Dewan Perwakilan Petani dan Badan Pelaksana FSPI. Sengketa tanah di media massa atau kasus Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia BPRPI. Sejak September 1995, BPRPI kembali menduduki tanah miliknya setelah menunggu penyelesaian dari pemerintah selama hampir 16 tahun. Aksi pengambilan kembali hak ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan BPRBI setelah aksi sekitar tahun 1979 sampai 1980 lalu. Aksi pertama ini sendiri berakhir setelah pemerintah mengadakan perundingan dengan BPRPI melalui Komando Operasi Sadar dengan kesepakatan. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini adalah hegemoni menurut Gramsci dilakukan melalui penyebaran dan internalisasi nilai-nilai, gagasan-gagasan, asumsi-asumsi melalui penggunaan simbol-simbol, metafor, dan lain-lain kepada seluruh formasi sosial budaya yang ada. Tujuannya agar tatanan dan formasi sosial politik yang dibentuk tersebut diterima, dianggap sah secara konsensus sukarela dan tanpa sadar atau konsens, melewati batas-batas kelas, gender, dan faktor sosial lainnya. Hegemoni ideologi merasuk ke dalam pikiran hingga nilai-nilai, definisi, situasi, perilaku yang disebarkan otoritas tersebut dianggap alami dan masuk akal. Dari ketiga tema di atas, nilai-nilai yang sadar atau tidak sadar dibentuk di Indonesia adalah: pertama, petani atau organisasi petani identik dengan kekerasan atau konflik melakukan tindakan dengan pemaksaan. Kedua, aksi petani dan keberadaan organisasi petani identik dengan komunis. Dan yang ketiga, aksi petani dan organisasi petani sama dengan gangguan terhadap keamanan dan kenyamanan umum. Dan yang terakhir, nilai utama lainnya yang sejak masa Orde Baru tanpa saja telah melekat di masyarakat Indonesia, yaitu unitarisme.
Saran dari saya yaitu, peneliti ini hanya melihat dari sisi ideologi yang terdapat di media akan aksi petani, organisasi petani, dan sengketa tanah. Untuk penelitian lebih lanjut, ada baiknya juga dilihat dimensi sisi organisasi, media, dan individu atau wartawan dengan menggabungkan pendekatan ekonomi, politik, media, dan teori hegemoni. Bahkan akan lebih baik lagi jika kalangan akademis selain menggabungkan dimensi di atas, sekaligus secara partisipatif juga turut serta dalam usaha kampanye organisasi petani dalam mengangkat isu atau reformasi agraria atau kampanye menentang dan menghapuskan revolusi hijau. Sekian presentasi review jurnal dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.